Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Extraordinary Tales. Film ini adalah film animasi horor yang berdasarkan kisah dari Edgar Allan Poe dan disutradarai oleh Raul Garcia. Dirilis pada tahun 2015. Menceritakan tentang 5 cerita pendek yang sesuai judulnya, extraordinary, tidak biasa, luar biasa, creepy kadang-kadang, dari cerita Edgar Allan Poe. Tanpa berlama-lama lagi, silahkan kalian langsung simak alur cerita film Extraordinary Tales. Let's check it out. Film dibuka dengan memperlihatkan seekor gagak yang berkunjung ke pemakaman. Gagak itu bernama Po. Ia dikejutkan dengan suara dari patung dari pemakaman itu yang anehnya dapat berbicara. Setelah itu mereka berbincang-bincang. Lalu burung itu menceritakan 5 kisah yang harus didengar oleh patung itu. Cerita pertama, The Fall of the House of Usher. Dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda yang pergi menuju rumah teman lamanya yang merupakan teman masa kecilnya yang tidak pernah dilihatnya selama bertahun-tahun. Di sini tidak dijelaskan siapa nama pria ini, tapi untuk memudahkan saya akan panggil dia Philip. Philip menjelaskan bahwa ia baru saja menerima surat dari sahabatnya itu, Roderick Usher, yang memintanya untuk menemuinya. Baru saja ia sampai, namun perasaannya sudah tidak enak melihat kondisi rumah keluarga Usher yang terlihat tidak terawat. Roderick meminta Philip untuk datang karena ia memiliki penyakit gangguan jiwa yang membuatnya sangat tertekan, dan sebagai sahabat ia membutuhkan bantuan Philip. Simpati dengan sahabatnya itu, Philip lalu setuju untuk datang. Perasaan aneh saat ia di luar ternyata tidak kunjung hilang dan malah makin menjadi-jadi saat ia menyusuri ruangan rumah itu. Sesaat setelah itu, ia bertemu dengan Roderick dan disambut dengan hangat. Roderick lalu menceritakan semuanya, bahwa ia mengalami gejala yang aneh. Indranya menjadi tajam, ia tidak bisa memakan makanan yang beraroma. Matanya terganggu dengan kilauan cahaya walaupun hanya sedikit redupan saja. Philip pun hampir tidak percaya bahwa ia pernah menjalin hubungan persahabatan dengannya. Karena penasaran, Philip menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Roderick, sehingga ia bisa membantu. Roderick menceritakan bahwa ia sebenarnya khawatir dengan adiknya, Madeline. Di rumah ini bukanlah Roderick yang satu-satunya punya penyakit. Madeline juga menderita sakit yang berkepanjangan. Dan ini bisa jadi berakhirnya keluarga Usher, karena tidak akan ada lagi keturunan Usher. Setelah beberapa hari menginap, malam itu Philip dikagetkan dengan kabar yang mengejutkan. Madeline sudah meninggal. Philip membantu menyiapkan pemakaman Madeline. Mereka menguburkan Madeline di ruangan bawah tanah. Selama beberapa hari setelah pemakaman, Philip mengamati perubahan perilaku Roderick. Ia tidak mau makan, berkeliling-keliling tanpa arah tujuan. Sesekali ia ke bawah tanah karena ia mengaku mendengar suara adiknya. Philip menjadi merinding melihat perlakuan aneh temannya itu. Kegilaan sudah sampai pada puncaknya. Kini Roderick mengaku bahwa ia benar-benar mendengar suara Madeline dan mereka telah mengubur ia hidup-hidup. Philip mencoba menenangkan. Barangkali badai yang ada di luarlah yang membuat bunyi-bunyian itu, katanya. Roderick lalu berteriak histeris. Saat ia membuka pintu, ia melihat hantu Madeline yang menerjangnya masuk ke dalam lubang di bawah lantai. Philip yang ketakutan langsung berlari keluar dengan sekuat tenaga. Di luar, ia melihat bahwa rumah keluarga Usher telah terbelah dua dan runtuh. Ini akan menjadi memori yang tidak akan bisa ia lupakan. Lanjut ke cerita kedua, The Telltale Heart.
Untuk cerita yang kedua ini, saya lebih suka menceritakannya dalam sudut pandang narator, seolah-olah saya yang menjadi tokohnya. Ini ceritanya. Aku tidak tahu pasti apa yang ada di pikiranku, tapi hal ini sangat menggangguku siang dan malam. Jujur kuakui, aku suka dengan orang tua itu. Ia tidak pernah sekalipun menghinaku atau berbuat kasar padaku. Dan uangnya, aku tidak tertarik sama sekali. Tapi matanya, mata yang besar seperti mata burung nazar. Sudah kuputuskan. Aku akan menghabisi orang tua itu agar aku terbebas dari pandangan mata itu. Sekarang kalian akan lihat bagaimana caraku melakukan rencana ini. Tengah malam, aku diam-diam pergi ke kamar orang tua itu, membuka gagang pintunya dengan perlahan. Dengan bantuan lentera, aku menyinari mata sipitnya. Tapi sialnya, mata itu tertutup. Jangan salah sangka, bukan orang tua itu yang membuatku jengkel, tapi matanya. Matanya itu yang sangat jahat. Paginya, aku akan melayaninya dan bersikap senormal mungkin. Dia tidak tahu bahwa setiap malam aku selalu menatapnya saat ia tertidur. Tapi mata itu selalu tertutup dan tertutup. Pada malam ke-8, aku bergerak sedikit lebih cepat. Dan tanpa sengaja, jempolku terpeleset dari gagang pintu, membuat kegaduhan. Orang tua itu lalu terbangun dan berteriak, "Siapa itu?" Orang tua itu tidak pernah membayangkan akan berada di situasi macam ini. Sesekali aku tertawa kecil melihatnya. Perlahan terdengar suara yang sangat pelan, datar, dan tentu saja itu bukan suara jam. Aku kenal dengan suara itu. Itu adalah suara detak jantung orang tua itu. Detakan itu semakin kencang, lebih keras dan lebih keras lagi. Kini waktumu sudah habis. Aku pastikan dia sudah tewas dan kini mata itu tidak akan pernah lagi menggangguku. Kalian pasti berpikiran aku sudah gila. No, aku ini sangat cerdas. Lihat bagaimana caraku menyembunyikan mayat ini. Pertama-tama, aku pisahkan bagian-bagian tubuhnya. Kemudian kucabut papan di lantai, lalu menyembunyikan mayat itu di sana dan menaruh kembali papannya dengan rapi agar tidak ada seorang pun yang curiga. Namun tiba-tiba datanglah polisi ke rumahku. Mereka mengatakan bahwa seorang tetangga mendengar suara jeritan dan mereka ditugaskan untuk mencari tahu dari mana asalnya. Aku pun mempersilahkan mereka untuk masuk, menjelaskan bahwa suara itu mungkin berasal dariku yang sedang mengigau. Orang tua itu sedang berlibur, kataku, membuat petugas puas dengan pernyataanku. Tapi, aku mulai merasa pucat dan berharap mereka segera pergi. Kepalaku sakit, seperti ada suara yang berdenging di telingaku. Aku berdiri tepat di atas orang tua itu. Kenapa mereka belum pergi juga? Bunyi itu ternyata bukan berasal dari telingaku. Aku harap polisi ini tidak mendengarnya. Tapi, oh my god, mereka tahu. Mereka mendengarnya. Oke, baiklah. Aku mengakuinya. Bongkar papan ini. Suara itu terus menggangguku. Suara detak jantungnya yang sangat mengerikan. Cerita ketiga, The Fact in the Case of Mr. Valdemar. Mr. P selama 3 tahun ini selalu tergoda dengan kasus hipnotis. Ia menyajikan fakta-fakta kasus luar biasa seperti anak 13 tahun yang mampu menghipnotis dirinya sendiri untuk mendiagnosis penyakit yang bahkan tidak bisa didiagnosis oleh dokter. Ia menceritakan hal ini kepada temannya yang bernama Mr. Valdemar, seorang penulis yang sangat ia kagumi. Pembicaraan itu berlanjut lebih intens. Mr. P mengatakan bahwa sampai sekarang belum pernah ada yang dihipnotis di saat ia akan meregang nyawa. Bayangkan, kalau ia bisa melakukan hipnotis pada saat itu, ia akan menjadi saksi penting dalam peralihan hidup dan mati.
Mr. Valdemar baru-baru ini didiagnosis menderita penyakit tuberkulosis (TBC), sehingga kehidupannya tidak akan lama lagi. Mr. P lalu mempertimbangkan Mr. Valdemar untuk menjadi subjek percobaannya. Mr. Valdemar menyetujui hal tersebut, dan terjadi kesepakatan di antara mereka berdua bahwa Mr. Valdemar akan memberikan tubuhnya kepada Mr. P sekitar 24 jam sebelum tiba saat akhirnya. Akhirnya hari itu pun tiba. Mr. P ditemani oleh 2 dokter yang menjadi saksi saat ia akan melakukan percobaan untuk menghipnotis. Sekali lagi Mr. P menanyakan kepada Mr. Valdemar apakah ia bersedia untuk dihipnotis. Dan Mr. Valdemar mengiyakan dan menyuruhnya untuk tidak menunda-nunda hal tersebut. Mr. P lalu melakukan gerakan hipnotis. Saat ia berhasil, waktu sudah menunjukkan tengah malam. Ia meminta para dokter untuk memastikan kondisi Mr. Valdemar. Suhu tubuhnya sangat dingin, tapi bisa disimpulkan kondisi pasien pada saat itu tidak dalam kondisi sudah meninggal. Untuk memastikan, Mr. P mensugesti Mr. Valdemar. Mr. Valdemar, apakah kau sedang tertidur? Mr. Valdemar menjawab, ya, aku sedang tertidur. Jangan ganggu aku lagi. Biarkan aku mati. Para dokter lalu menyarankan untuk tidak dulu mengganggu Mr. Valdemar. Beberapa menit kemudian, Mr. P kembali mensugesti. Kali ini Mr. Valdemar terbangun dan membuat terkejut seisi ruangan. Namun sekejap ia langsung meninggal dunia. Akhirnya terbukti bahwa hipnotis dapat menunda kematian. Tapi mereka masih belum yakin, sehingga mayat itu dibiarkan selama 7 bulan dan terus-menerus dicek keadaannya. Lama kemudian, mereka harus dihadapkan dengan kenyataan bahwa penelitian ini tidak membuahkan hasil sama sekali. Sudah dicek berkali-kali, semua organ vital subjek sudah tidak berfungsi. Mr. Valdemar tidak bernapas, jantungnya berhenti berdetak. Namun anehnya, belum ada terjadi pembusukan selama 7 bulan ini. Tapi secara medis, Mr. Valdemar dinyatakan sudah meninggal. Mr. P lalu menyarankan untuk kembali membangunkan Mr. Valdemar. Kau pasti sudah gila. Tapi apa salahnya mencoba hal tersebut? Pada hari Jumat, mereka sepakat untuk melakukan hipnotis guna membangunkan Mr. Valdemar. Mr. P menanyakan, bisakah ia menjelaskan situasi atau keinginan Mr. Valdemar sekarang? Mr. Valdemar terbangun, lalu dengan terbata-bata ia meminta Mr. P untuk membuatnya tidur kembali. Cepat! Hal aneh lalu terjadi. Tubuh Mr. Valdemar membusuk seketika. Dilanjutkan dengan tubuhnya yang tiba-tiba mencair secara menjijikkan. Mr. P lalu tersadar. Sangat tidak mungkin orang yang hidup bisa bertahan dalam kondisi seperti ini. Cerita keempat, The Pit and the Pendulum. Seorang pria yang tidak diketahui namanya dibawa ke pengadilan di hadapan hakim dari Inkuisisi Spanyol. Tidak dijelaskan mengapa ia bisa berada di sana atau mengapa ia diadili. Untuk mempermudah, saya panggil pria ini John. Perasaan John hari itu hanyalah rasa takut. Ia takut akan mati dengan penderitaan yang sangat panjang. Ia lalu dibawa menuju ke ruangan di mana harapannya untuk hidup semakin tipis. Ia sekarang berada di ruangan yang sangat gelap. Ia tidak berani membuka matanya karena takut dengan pemandangan yang akan ia lihat. Ternyata sekarang ia berada di sebuah sel. John lalu memanjat keluar dengan menggunakan kursi, tapi tentu saja hal itu sia-sia. John menyusuri ruangan sel itu untuk mengukur sel. Hari berikutnya, lantai di ruangan itu retak dan membuat lubang yang sangat besar. Namun karena gelapnya ruangan, John tidak melihat hal tersebut. Dan ia sangat dekat sekali dengan maut. Ia hampir terjatuh ke dalam lubang itu.
Ia lalu diberi makanan dan air yang sangat sedikit. Makanan itu sangat pedas, dan John merasakan haus yang sangat. Hal ini memang dirancang oleh mereka khusus untuk menyiksa John. Hari berikutnya, John terbangun, dan kini ia terikat di atas kasurnya dengan pendulum di langit-langit yang siap untuk memotong tubuhnya. Untung, ia melihat sisa makanannya yang berada di dekatnya. Lalu ia mengoleskan makanan itu ke tali, berharap para tikus akan tertarik. Tikus mulai mengunyah tali itu, dan ia selamat, terlepas sebelum pendulum memotong tubuhnya. Sejenak ia merasa lega karena berhasil lolos dari maut. Tapi tiba-tiba lantai mulai roboh dan ia terjatuh ke dalam lubang. Samar-samar mulai terdengar suara trompet. Pasukan Perancis telah menguasai kota Toledo. Inkusisi telah jatuh ke tangan musuhnya. Cerita kelima, The Marks of the Red Death. Cerita dimulai di tempat seorang pangeran yang bernama Prospero. Ia dan 1000 bangsawan lainnya telah berlindung di istana yang dilindungi tembok besar. Pangeran membawa bangsawan-bangsawan itu untuk berlindung dari wabah yang mengerikan yang sedang melanda negeri itu. Wabah itu bernama Red Death, dengan gejala meliputi nyeri yang tajam, kepala pening mendadak, dan pendarahan yang banyak di pori-pori kulit. Dan bagi yang terkena penyakit itu, dipastikan akan meninggal dalam hitungan jam. Pangeran Prospero acuh dan tak peduli dengan nasib penduduk-penduduk lainnya yang berada di luar tembok. Ia dan bangsawan lainnya akan tetap berada di istana sampai wabah itu berakhir. Waktunya akan mereka isi dengan kemewahan dan pesta. Selama mereka berada di tempat ini, mereka yakin bahwa mereka akan selamat. Namun sekejap suasana berubah karena tiba-tiba denting jam berhenti. Lalu Pangeran Prospero melihat seseorang yang memakai jubah berwarna merah serta topeng yang sangat menyeramkan. Sosok itu terus berjalan tanpa seorang pun yang berani mendekatinya. Prospero mengejarnya dan bermaksud untuk menusukkan pedangnya. Namun seketika itu juga, ia tiba-tiba tewas. Seorang perempuan dengan berani mendekati sosok itu untuk melepaskan topengnya. Tapi ketika dibuka, tak ada apapun di balik sosok itu. Kostum itu kosong. Satu persatu tamu itu pun mendapatkan gilirannya untuk mati. Dan kondisi mereka sama persis dengan gejala wabah Red Death. Inilah definisi bahwa tembok yang kokoh pun tidak akan bisa menghindarkanmu dari yang namanya maut. Setelah semua cerita ini selesai, sang gagak Po menjadi roh dan masuk ke sebuah makam yang bertuliskan nama Edgar Allan Poe. Cerita pun tamat. Gagak itu adalah representasi dari Edgar Allan Poe. Ia adalah jiwanya yang berubah menjadi gagak. Ia terlibat perbincangan dengan sang maut, yaitu patung yang ada di pemakaman itu. Setiap berganti cerita, sebenarnya sang maut berkali-kali ingin menangkap Poe untuk membalikan jiwanya ke kuburan. Tapi selalu ditolak oleh Poe karena ia selalu menyuguhkan cerita untuk didengarkan. Penulis cerita ingin kita merasakan perasaan tokoh di ceritanya, makanya ia menggunakan narasi orang pertama dalam sebagian ceritanya. Dalam cerita pertama, Poe ingin menggambarkan suasana suram secara keseluruhan. Rumah itu disamakan dengan keadaan manusia yang sama rapuhnya, dan suatu saat akan hancur. Di sini keluarga Asher lah yang hancur karena mereka menderita penyakit keturunan. Cerita kedua menceritakan tentang skema kejahatan yang sempurna dan kewarasan sang tokoh di ceritanya. Sang tokoh itu juga sadar bahwa hal yang dilakukannya itu salah dan mengakui perbuatannya. Intinya semua itu berkaitan dengan penyakit kejiwaan. Cerita ketiga, sang tokoh yang berusaha menghentikan kematian dengan hipnotis.
terinspirasi dari istri penulis yang juga menderita TBC. Cerita ini juga sempat dikira asli, tapi Edgar Allan Poe menepisnya dengan mengatakan bahwa cerita ini hanyalah cerita fiksi. Cerita keempat menceritakan tentang efek teror kepada tokoh utama. Sang tokoh disiksa mental dan pikirannya di dalam sel yang sangat gelap, belum lagi dengan pendulum yang siap merenggut nyawanya. Cerita kelima menceritakan tentang upaya yang sangat sia-sia sekali dalam menahan kematian. Tidak dijelaskan juga siapa sebenarnya sosok berjubah merah itu, dari mana ia bisa masuk dan bisa menghilang begitu saja. Penulis ingin kita berimajinasi dan menentukan sendiri. Bahkan hampir tidak ada dialog di cerita kelima ini, hanya satu kata yang diucapkan Pangeran Prospero. Di antara 5 cerita ini pasti ada yang favorit dong. Kalau saya sih suka yang cerita kedua, karena ceritanya psikopat. Walaupun cuma hitam putih, tapi suara dari naratornya itu sangat menjiwai sekali. Kalian juga bisa memberitahu di kolom komentar cerita mana yang paling kalian sukai. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini untuk membantu channel ini ke depannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Behold.